Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara sharing firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini, yang saya ambil dalam pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat pertama, ayat kedua, dan ayat yang ke-11. Mari kita mulai perikopnya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat yang ke-11, Ia, Tuhan maksudnya, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, hari-hari ini bagi Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, Bali, dan beberapa tempat, saudara, adalah hari-hari yang sangat sulit. Hari-hari yang gak mudah, hampir semua kalangan. Karena Corona di Indonesia sedang meninggi atau sedang mencapai puncak-puncaknya di hari-hari ini. Saudara yang diberkati Tuhan, sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu kita berharap Indonesia akan kembali ke new normal yang lebih baik lagi karena virus corona penyebarannya sudah mulai menurun dan sudah mulai ekonomi mulai berjalan dengan baik dan semua, bahkan pemerintah sudah merencanakan untuk ada sekolah berjalan secara normal mulai bulan Juli nanti. Tapi saudara, kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah mengerti tiba-tiba corona meninggi di Indonesia. Kalau saya lihat dalam siaran Piala Eropa tadi malam, saudara, antara Italia dan Inggris yang sangat luar biasa, saudara. Hampir semua penonton yang nonton di stadion langsung itu tidak memakai masker. Seakan-akan corona nggak ada di antara mereka. Saya juga melihat di tayangan YouTube, dari beberapa tayangan YouTube, dari segi penonton, orang ambil dari HP-nya, dan semua penonton juga tidak memakai masker. Bahkan saya melihat orang-orang yang nonton bareng, contohnya di Amerika, saudara, di kota New York, saya lihat ada nonton bareng, bagaimana fans bereaksi, tidak ada juga yang memakai masker. Tetapi saudara jangan lupa, Amerika dan Eropa beberapa waktu yang lalu sempat mengalami juga, saudara, puncak-puncaknya corona ketika melanda Eropa dan Amerika. Tapi saudara, pemerintah bertindak, rakyat juga taat dengan apa yang tindakan yang diambil pemerintah, kemudian vaksinasi mulai dijalankan dengan sangat baik, sehingga hari ini mereka boleh berkata mereka udah bisa menghadapi corona. Walaupun mungkin masih ada, saudara, tapi mereka udah bisa menghadapi. Tapi kita Indonesia, saudara, hari-hari ini sedang mencapai puncak-puncaknya. Bukan mudah, saudara. Makanya pemerintah mengambil sebuah keputusan yang sebenarnya sulit, saudara, tapi harus diambil PPKM darurat. Ini memang, saudara, bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan, ini memang lebih tinggi, saudara, ya, lebih tinggi. Ini puncak tertinggi dibandingkan dengan yang tahun yang lalu. Tahun yang lalu, saudara, saya berpikir, banyak orang berpikir itu sudah puncaknya. Tapi ternyata belum, saudara. Karena apa yang kita alami hari ini, itu waktu yang kita alami hari ini, memang lebih tinggi dari yang lalu. Itu saya sudah lihat sendiri, saya sudah dengar sendiri, saudara, apa yang terjadi khususnya di Pulau Jawa. Oke. Hari-hari ini, saudara, kami dapat telepon, kami diberitahu untuk doakan satu keluarga kena COVID. Dan itu ada banyak, saudara, yang terjadi. Lebih banyak daripada tahun yang lalu. Ada orang-orang yang meninggal, saudara, lebih banyak rekan-rekan hamba Tuhan maupun keluarga-keluarga yang telepon, yang mereka kehilangan keluarga mereka. Saya mau kasih contoh, ada dua, saudara, kepada saudara. Ada satu keluarga yang memiliki seorang anak laki-laki satu-satunya, saudara, yang berusia 21 tahun. Dia setelah sudah menyelesaikan dia sudah selesai dari kuliahnya, dan sebenarnya dia mempersiapkan diri untuk keluar ke kuliah di luar negeri. Tapi karena corona, mereka menunda. Selama 1 tahun lebih ini, saudara, mama papanya berhasil membuat dia untuk ada di rumah. Dan anaknya ini berubah.
Anak ini dari SMP sampai SMA cukup bandel, saudara. Tapi ketika dia mulai kuliah, saudara, dia kenal Kristus lebih dalam. Dia mengalami pertobatan yang sangat luar biasa. Dan anak ini berubah, saudara. Jadi selama 1,5 tahun, saudara, dia ada di rumah. Tapi beberapa waktu yang lalu ketika corona dianggap sudah mulai mulai tidak terlalu banyak di Indonesia, saudara. Dia memohon kepada papa dan mamanya untuk berlibur bersama teman-temannya di salah satu tempat di Indonesia, saudara. Tempat favorit bagi banyak kita orang Indonesia ke sana. Akhirnya karena dipikir semuanya sudah baik, saudara, mereka mengizinkan. Dan ternyata, saudara, di sana anak ini kena corona. Dia memang dia bisa pulang ke Surabaya, saudara. Diatur, akhirnya dia bisa pulang di Surabaya. Tapi ketika dia sampai ke Surabaya, hanya waktu dalam 2 hari, anak ini meninggal. Usia 21 tahun. Orang tuanya punya uang, punya segalanya, bisa mengcover dan lain sebagainya. Tetapi, saudara, anak ini harus pergi. Terpukul papa dan mamanya. Mereka sampai berpikir, kenapa mereka mengizinkan selama 1 tahun lebih mereka bisa menahan anak ini jadi baik, suka berdoa dan lain sebagainya. Kenapa mereka sangat menyesal kenapa mereka mengizinkan. Mereka nangis, saudara, mereka bertanya, kenapa, Pastor? Saya bilang, saya nggak punya jawaban untuk itu, Bapak dan Ibu. Tapi saya bilang begini, untuk segala sesuatu ada waktunya. Sekali lagi saya tegaskan kepada keluarga itu. Saya bilang, bukan corona yang mengambil anak ini. Memang sudah waktunya dia untuk pergi. Nah, gampang untuk mempercayai hal itu. Ada juga, saudara, satu keluarga lagi, saudara. Mereka keluarga yang sangat sederhana, secara keuangan mereka juga pas-pasan. Salah satu anak mereka juga kena corona, saudara. Dan tidak ada rumah sakit yang bisa menampung lagi, khususnya yang bisa menampung anak ini, saudara. Tidak ada lagi, saudara. Semua sudah full. Mereka berusaha cari, tapi semua sudah full. Mereka sampai beritahu saya, telepon saya, dan minta tolong sama saya kalau saya punya koneksi. Saya bilang, saya juga tidak punya koneksi untuk bisa membuat anak ini bisa masuk ke rumah sakit. Saudara, mereka ingin membeli obat, tapi tidak ada. Tidak ada di apotik, saudara. Adapun di pasaran, saudara. Di market itu ada, tapi harganya sudah sangat terlalu mahal. Dan mereka tidak bisa menjangkau dengan keuangan mereka. Akhirnya mereka menyerah, mereka pasrah. Saya bilang, ketika kita udah nggak bisa, ibu sudah berusaha cari rumah sakit, udah berusaha untuk cari obat, nggak dapat, ada usaha sudah yang terbaik dilakukan, tapi tidak bisa. Saya bilang, oke, di saat seperti ini hanya pasrah, berseru kepada Tuhan. Saudara, di puncaknya anak-anak ini, saudara sudah sesak nafas, mereka pikir sudah akan selesai, mereka sudah serahkan kepada Tuhan. Besok paginya, saudara, anak ini bisa sadar dengan sangat baik, dan dia bisa minta makan, dia makan banyak, dan hari ini anak itu sehat, luar biasa. Kalau mereka pikir sudah akan lewat. Saudara, anak ini sempat memasuki apa yang disebut dengan lembah bayang-bayang maut. Harusnya maut sudah hampir menjemput dia, tapi dia cuma lewat. Karena apa? Belum waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Tapi saudara, kita memang tidak bisa selami waktunya Tuhan. Begitupun hari-hari ini yang sedang kita hadapi, saudara. Saya mau kasih contoh kepada saudara. Saudara, orang-orang bertanya kepada saya, Pak Nisan, kapan corona ini berakhir? Apakah Tuhan menutup mata? Tuhan menutup telinga? Tuhan menutup kuasanya untuk Indonesia, untuk kita, khususnya orang-orang percaya. Banyak hamba Tuhan yang mati, banyak anak-anak Tuhan yang mati, dan mereka tidak rela. Saya bilang, enggak. Kita nggak bisa menyelami di ayat 11, saudara. Kita nggak bisa menyelami pemikiran Tuhan. Saudara pernah ingat nggak ada sebuah pepatah yang bilang begini? Dalam laut bisa diduga, dalam hati manusia siapa bisa tahu? Hati manusia aja, saudara. Kita sama manusia nggak bisa baca utuh apa isi hati orang. Apalagi hatinya Tuhan, kita nggak bisa baca. Ciptaan Tuhan aja manusia, kita nggak bisa baca siapa dia. Pemikirannya dia dan hatinya yang sesungguhnya. Apalagi pemikiran Tuhan, saudara. Kita nggak mampu menyelami. Firman Tuhan katakan, kita nggak mampu menyelami. Tapi saudara, firman Tuhan tadi katakan, tapi iya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mungkin kita tidak akan mengerti. Saya kasih contoh kepada saudara, mungkin kita bilang, kapan ini selesai? Kita diberi waktu 1 hari 24 jam. Saya kasih contoh kepada saudara, misalnya besok pagi atau besok siang, saudara ada acara yang sangat penting. Ada satu keputusan yang sangat penting. Biasanya orang kalau ada sesuatu yang sangat penting pada besoknya, malamnya itu nggak bisa tidur. Kepengen cepat-cepat supaya besok gitu. Oke? Kita pengen sampai bahkan orang-orang nggak bisa tidur.
Saudara bisa memutar jam tangan saudara, saudara putar supaya sudah jadi jam 6 besok paginya. Tapi waktu, saudara nggak bisa putar. Ada orang yang saudara menunggu besok dengan cemas, nggak bisa tidur. Ada orang juga santai. Karena saudara mau santai, saudara mau cemas, saudara mau khawatir. Saudara, waktu itu, masanya saudara tetap akan berjalan sesuai waktu yang telah Tuhan atur. Jam 6 pagi besok, saudara harus tunggu, nggak bisa saudara percepat. Saudara yang berkati Tuhan, mari kita hadapi ini. Ini waktunya, saudara, bagi saya dan saudara, kita untuk menahan diri. Menahan dari emosi, menahan dari mempersalahkan keadaan, menahan juga mungkin untuk melakukan sesuatu yang menjadi hobi kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Waktunya kita untuk menahan diri, saudara, untuk sesuatu yang lebih baik. Jangan protes, jangan provokasi orang, menyebarkan berita-berita hoax, bukan. Berdiam diri dan menahan diri, saudara. Karena saya percaya, semuanya akan indah pada waktunya. Saudara, saya mau kasih kesaksian kepada saudara. Saudara, saya seorang hamba Tuhan, saya dan para pendoa, kami selalu mendoakan orang-orang. Kami selalu mengatakan kepada jemaat, percaya mujizat, percaya hal-hal yang luar biasa, percaya hal-hal yang ajaib, percaya pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita. Tapi apakah dalam kehidupan saya tidak pernah mengalami kesulitan dan harus menunggu sampai waktunya tiba baru semuanya terlaksana? Berapa kali saya menghadapi? Saya mau kasih contoh, saudara. Satu kali, saudara, ini sudah cukup lama terjadi ketika saya pelayanan, saudara, dan saya kemudian akan pulang ke Surabaya. Kalau saya pulang ke Surabaya, ada sebuah kewajiban yang harus saya bayar, saudara. Dan pada waktu itu, uang saya nggak cukup. Saya sedih juga, saudara. Pada waktu itu uang saya nggak cukup. Ada kewajiban yang harus saya bayar dan pada waktu itu uang saya nggak cukup. Tapi kalau saya sampai di Surabaya, pulang dari pelayanan, saya harus menyelesaikan itu. Saudara, saya sempat bersedih dan saya berharap ada orang yang mau bantu. Dan saya belajar untuk tidak mengatakan kesedihan saya, kebutuhan saya kepada orang. Kalaupun saya menjadi pengemis, saya mengemis kepada Tuhan. Memang beberapa orang sampai mengatakan kepada saya, Nixon, beritahu kalau kamu lagi sulit. Tapi sampai hari ini, saudara, saya selalu percaya. Saya akan memberitahukan kepada Tuhan. Kalaupun saya jadi pengemis, saya ingin mengemis di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Saudara, saya pikir ketika saya periksa nomor rekening, tidak ada transferan waktu itu, saudara. Sehingga, saudara, saya waktu itu bisa sebenarnya saya penerbangan langsung dari kota di mana saya melayani langsung ke Surabaya. Tapi waktu saya ditanya, saya bilang begini, saya transit aja, Saya waktu itu transit, saudara, di kota Makassar, ya, di Bandara Makassar, di Hasanuddin. Saya transit di sana, saudara. Ketika saya transit di sana, saya turun, karena ada hampir 1 jam, 45 menit lebih, saudara, kita transit. Saya ke satu kedai kopi untuk duduk di sana. Ketika saya duduk di sana, saudara, saya kaget karena ada orang yang menyapa saya. Aduh, mereka bilang begini, aduh, Pastor Nixon, puji Tuhan, Tuhan mempertemukan kami. Pada waktu beberapa minggu yang lalu, kami dengar, kami di pengumuman Pastor Nixon yang akan khotbah. Saya dan suami senang, dan anak-anak senang karena suka dengan Pastor Nixon. Nah, pada waktu kami tahu Pastor Nixon akan khotbah, saya dan suami tiba-tiba ditaruh oleh Tuhan di hati untuk memberkati Pastor Nixon dengan sejumlah uang. Dan akhirnya saya dan suami siapkan supaya kami tidak lupa, kami masukkan dalam amplop. Supaya hari Minggu kami ketemu dengan Pastor Nixon, kami ingin memberikan itu kepada Pastor Nixon. Tetapi ternyata, Pastor, tiba-tiba hari Sabtu, ya kami dapat kabar hari Jumat, kami harus terbang ke Jakarta. Ada urusan yang sangat penting yang nggak bisa kami tinggalkan. Akhirnya kami harus berangkat. Sehingga saya bilang kepada suami, waduh, kita nggak ketemu Pastor Nixon ya. Padahal kita udah mempersiapkan berkat untuk Pastor Nixon. Suami saya bilang begini, ya udahlah, nanti lain waktu mungkin kalau Tuhan kehendaki kita akan berikan kepada Pastor Nixon. Akhirnya saudara, mereka berurusan ada urusan ke Jakarta. Dia cerita ketika mereka berbelanja, saudara, di salah satu tempat, ibu ini berbelanja di salah satu tempat di Surabaya, di Jakarta, tempat favorit ibu-ibu se-Indonesia. Mangga 2, saudara. Ketika mereka mau bayar, ternyata kartunya di tempat itu nggak bisa digesek. Suami kemudian begini, kan ada uang yang ada di amplop, ambil aja itu. Tapi suaminya katanya bilang begini kepada dia, kita udah persiapkan itu untuk Pastor Nixon, jangan diambil. Kita punya udah uang cash, waktu itu bisa bayar. Tapi suami bilang, saya jangan. Akhirnya kami nggak pakai uang itu, Pastor. Kami nggak nyangka akhirnya bisa ketemu dengan Pastor Nixon di bandara ini, dan mereka juga bisa terbang dari Jakarta langsung ke tempat kota asal mereka. Tapi mereka memilih untuk transit dan kami ketemu. Dan mereka bilang begini, Pastor, ini berkat yang Tuhan taruh di hati kami untuk memberkati Pastor. Dan itu, saudara, lebih, bukan pas, lebih dari apa yang saya butuhkan.
Saudara, saya harus menunggu waktu itu. Bahkan waktu-waktu terakhir, saudara, seakan-akan saya nggak ditolong Tuhan. Ternyata Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan selalu indah pada waktunya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat menantikan waktunya Tuhan yang sangat indah.